Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Pak Mo di seri video pengembangan ide bisnis menggunakan Lean Canvas. Ini adalah video terakhir dari seri ini, dan di video sebelumnya kita sudah membahas, sudah sampai pada menyusun Lean Canvas dari ide yang kita peroleh menggunakan metode yang juga di-share di video ini, di seri video ini. Kemudian kita juga sudah menyusun bisnis model Canvas dari Lean Canvas tadi, di mana Lean Canvas membantu kita menyusun 3 dari 4 kelompok informasi yang dibutuhkan di model Canvas. Maka setelah ini, satu alat bantu terakhir untuk mewujudkan ide dan bisnis menjadi sebuah ide bisnis yang bisa di follow up begitu adalah apa yang disebut sebagai business plan atau sales projection. Alat ini membantu kita menentukan target penjualan selama 12 bulan. Di sini saya gunakan 4 bulan saja sebagai contoh. Kemudian juga mendapatkan informasi mengenai biaya langsung, yaitu biaya yang terkait dengan produk yang dijual. Jadi ini adalah biaya yang berhubungan dengan produk. Jadi ketika produk itu dijual, maka biaya ini timbul. Ketika produk tidak dijual, maka biaya tidak timbul. Kemudian kedua adalah biaya tidak langsung atau fixed cost, disebut juga sebagai operational cost. Ini adalah biaya yang muncul tetap sepanjang bisnis ini masih akan dijalankan, apakah terjadi penjualan atau tidak. Yang terakhir adalah margin. Ini adalah 4 informasi kunci yang sekurang-kurangnya bisa ditampilkan pada business plan atau sales projection, begitu ya dikenal. Di di seri ini, di video ini saya akan menggunakan penjualan dari seri 10 video sebagai contoh. Bila seharusnya ada 3 produk penjualannya, target penjualannya, namun untuk contoh ini saya hanya menggunakan 1. Kemudian setelah saya menentukan produk mana yang akan dijadikan pengukuran, kemudian berikutnya adalah menentukan biaya langsung. Nah, biaya langsung dari mana? Biaya langsung ini adalah saya ambil dari bisnis model Canvas, di mana saya merencanakan untuk mengurangi sebanyak mungkin fixed cost saya berubah menjadi variable cost, yaitu dengan biaya-biaya terkait dengan orang, terkait dengan peralatan dan itu saya alihkan menjadi partner, di mana mereka mendapatkan pembayaran setiap kali proyek itu berjalan. Dengan demikian, maka biaya langsung saya terkait dengan pembuatan atau penjualan video adalah ini. Ada 4 yang sederhananya saya sampaikan begitu ya, saya gunakan. Kemudian berikutnya adalah biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung ini biaya personal, artinya tidak langsung terkait dengan penjualan dari produk. Ada 4, ada gaji SDM kantor, komunikasi, dan promosi. Begitu. Gaji SDM mungkin gaji saya gitu, gaji kantor itu adalah rumah begitu yang saya sewa begitu. Ini adalah contoh bagaimana kita menggunakan sumber daya dan kemudian memasukkan dalam penghitungan. Jadi ini adalah informasi mengenai penjualan, ini adalah biaya, dan ini adalah margin atau selisih antara penjualan dengan biaya. Nah, sebagai contoh, di bulan pertama saya menargetkan ada 1 penjualan, promosi segala macam, 1 penjualan targetnya sebanyak harganya 10 juta. Jadi 10 video itu 1 seri harganya 10 juta. Kemudian saya menentukan biaya langsung terkait dengan pembuatan dan penjualan video tadi. Gitu. Ini adalah komponen biaya dari biaya langsung. Totalnya adalah 7 juta. Kemudian biaya tidak langsung yang saya gunakan di contoh ini adalah seperti ini. Totalnya adalah 5.500.000. Maka keseluruhan dari biaya saya di bulan pertama adalah 12.500.000 rupiah. Sementara pendapatan saya dari penjualan 1 seri video adalah 10 juta. Dan dengan demikian, maka saya dalam posisi rugi
sebesar Rp2.500.000 begitu. Selain laba atau rugi, kita juga bisa menggunakan ini untuk membantu mengetahui arus kas kita. Karena tidak ada pemasukan lain selain penjualan dari satu video ini dan saya tidak menyiapkan kas, maka posisi kas di bulan pertama seiring dengan kerugian di 2,5 juta adalah posisi minus 2.500.000. Kemudian di bulan kedua saya menargetkan penjualan 2 seri dengan nilai 20 juta. Kemudian kita lihat di biaya langsung. Biaya langsung terkait dengan produk. Jadi ketika produknya meningkat 2 kali, maka kita lihat biayanya juga meningkat 2 kali seiring. Begitu. Dari total ini, total biayanya adalah 14 juta rupiah. Kemudian di biaya tidak langsung, di operational cost-nya atau fixed cost-nya, itu dianggap tetap, diasumsikan tetap, sehingga besarnya pun tetap. Maka keseluruhan biaya saya bulan ini adalah 19.500.000 dengan penjualan sales sebesar 20 juta. Maka di bulan ini saya mendapatkan margin Rp500.000. Bagaimana dengan kas saya? Karena kas saya di akhir bulan pertama adalah minus 2.500.000, maka di akhir bulan kedua kas saya menjadi 2 juta, minus 2 juta rupiah. Ya, ini adalah contoh bagaimana antara margin dengan arus kas yang saya miliki, posisi kas yang saya miliki, begitu. Kemudian di bulan ketiga saya menargetkan ada 3 penjualan seri seharga 30 juta. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa biaya langsung itu meningkat seiring dengan penjualan produk. Maka biaya langsungnya menaik menjadi 21 juta. Itu perinciannya bisa dilihat di video ini. Kemudian biaya langsungnya diasumsikan tidak mengalami perubahan. Cukup dengan yang ada untuk menghandle pekerjaan sebanyak 3 paket. Dengan demikian, margin seluruh biaya yang saya peroleh, yang saya harus siapkan adalah 26.500.000 dengan pendapatan sebesar 30 juta. Maka saya memiliki margin 3.500.000. Pada bulan ketiga, margin saya sudah berada pada level 3.500.000. Dengan demikian, posisi kas saya pada akhir bulan ketiga menjadi positif 1.500.000, yaitu posisi minus 2 juta ditambahkan dengan margin pada bulan ketiga sebesar 3.500.000. Kemudian di bulan keempat saya menargetkan ada 4 penjualan sebesar 40 juta. Maka jumlah biaya langsung juga mengalami peningkatan sebesar 28 juta seiring dengan kenaikan jumlah penjualan, target biaya langsung masih dianggap tetap. Nanti rekan-rekan bisa ganti menurut kondisi, tidak cukup ini 1 orang nih SDM untuk handle semua, sudah capek, nambah 1 orang lagi, tinggal tambahkan di sana berapa jumlahnya, kemudian hitung total biayanya dan hitung marginnya. Saya masih menggunakan penghitungan yang sama. Maka margin saya di bulan keempat adalah Rp6.500.000. Maka posisi kas saya di akhir bulan keempat adalah Rp9 juta. Rekan-rekan bisa lanjutkan sampai dengan bulan ke-12, sehingga rekan-rekan bisa tahu berapa total penjualan keseluruhan, berapa total biaya keseluruhan, sehingga rekan-rekan bisa memberikan proyeksi berapa pendapatan keseluruhan dan berapa pendapatan di akhir 12 bulan periode tersebut. Begitu, ya. Namun rekan-rekan perlu mempertimbangkan jumlah penjualan dibandingkan dengan kebutuhan support SDM atau kantor atau biaya komunikasi promosi. Logiknya nanti bisa dipelajari, gitu ya. Nah, dari sini kita sudah menyelesaikan sales target atau business plan, begitu. Bahasa yang saya gunakan adalah business plan untuk bisnis kita. Dengan demikian, maka kita pertama sudah berhasil menemukan ide menggunakan metode ini, kemudian kita sudah berhasil menyusun kanvas, melakukan pengembangan ide menjadi sesuatu yang bisa ditindaklanjuti, begitu. Ada indikatornya, segmennya, kemudian ada kekuatannya, kemudian kita juga sudah menyusun BMC-nya,
modeling dari bisnis yang kita hendak lakukan ini dikembangkan. Ini adalah modelnya. Kemudian terakhir kita sudah berhasil menentukan bagaimana proyeksi dari keseluruhan rencana ini. Menggunakan BMC dan menggunakan proyeksi, rekan-rekan sudah bisa berbicara kepada calon-calon mitra tentang apa bisnis rekan-rekan. Jadi menguasai dua ini sudah mampu membuat rekan-rekan bisa bercerita banyak. Dalam beberapa kasus menggunakan dua lembar ini, rekan-rekan sudah bisa, beberapa rekan sudah bisa meyakinkan investor untuk bergabung, untuk tertarik dengan ide bisnis ini. Tentu saja keputusannya harus ditunjang dengan persiapannya lain yang lebih matang, ada due diligence dan sebagainya. Tapi dua informasi ini, BMC dengan ini, business model atau sales projection ini mampu membuat orang tertarik. Demikian keseluruhan dari seri video ini. Mudah-mudahan rekan-rekan mendapatkan manfaat. Kita akan ketemu pada seri video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.